Setelah menikah tahun 2014, Swita Kusuma Gatra Subardia atau Tata dengan Saifur Rahman harus bercerai. Membuat Tata sementara harus nitipin kedua anaknya, yaitu Muhammad Al-Fatih yang lahir tahun 2015 dan Muhammad Faiza yang lahir di Oktober 2017 dalam pengasuhan bapak ibunya di Palembang, Sumatera Selatan. Barulah tahun 2018, hanya Faiza, anak kedua Tata, yang dia bawa tinggal di Sleman. Meski begitu, komunikasi antar mantan pasangan ini tetap lancar kok. Tata sempat ngasih tahu ke Saifur Rahman tentang kondisi kesehatan Faiza yang mengalami keterlambatan motorik. Namun selain itu, Faiza baik-baik aja. Dia sehat, lincah, dan ceria. Tata kelahiran Yogyakarta 8 Juli 1989. Sehari-hari sibuk sebagai bidan di Rumah Sakit Mitra Sehat Gamping, Sleman sejak Oktober 2021. Waktu ada wabah COVID, Tata jadi lebih sibuk dari biasanya, menjadi garda terdepan menangani pasien COVID. Tapi semua itu berubah ketika Tata ketemu sama Doni Kristiawan Eko Wahyudi, pria kelahiran 1960. Doni adalah perawat di Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito. Pertemuan mereka berawal saat sama-sama jadi nakes sebagai swaber di Hotel UNY Yogyakarta pada November 2021. Seminggu setelah kenal, mungkin karena mereka ngerasa cocok satu sama lain, Tata ngenalin anaknya Faiza ke Doni. Doni ternyata perhatian sama anaknya Tata. Ketika tahu Faiza ada keterlambatan motorik, Doni ngasih saran supaya Faiza ini diterapi aja di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, tempat Doni kerja. Faiza dipercayakan dalam pengawasan Doni untuk terapi selama 2 minggu hingga tinggal di kontrakan Doni di Kaliurang selama sesi terapi itu. Tapi sejak Doni nggak kerja lagi di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, dia harus bertugas di Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Lokasinya jauh sekali. Maka sesi terapi yang selama ini ditemani Doni harus terhenti. Tata pun saat itu nggak bisa melanjutin karena dia juga super sibuk menangani lonjakan pasien COVID. Dan kerja itu juga dia maksudkan untuk nafkahin anak-anaknya. Tapi Doni dengan kesadaran penuh, entah atau mau caper, nawarin ke Tata untuk ambil alih pengasuhan Faiza sementara di rumahnya di Rembang, dengan maksud untuk melanjutkan sesi terapinya di sana. Mereka akhirnya sepakat. Maka 12 Desember 2021, Doni membawa Faiza ke rumahnya di Dusun Barik, Desa Sumbergiram, RT 02 RW 01, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ibu dan anak itu harus terpisah lebih dari 200 km. Faiza kemudian tinggal bersama Doni, bersama Herdwi, istri Doni, dan Akila, anak perempuan Doni. Iya, Doni merahasiakan kalau dia masih beristri. Rahasia yang selama ini Doni tutupi. Dan mengetahui kenyataan itu, Faiza pun hanyalah seorang anak kecil yang gak ngerti apa-apa dengan kondisi speech delay. Herdwi, istri Doni, waktu itu nanya, ini anak siapa? Kok dibawa tinggal di rumah mereka? Apa nggak repot ngurus anak orang? Apalagi Herdwi juga kan kerja. Doni menjelaskan kalau Faiza ini adalah cucu seorang mbah salah satu pasien di RSUP Dr. Sarjito Jogja tempat Doni kerja dulu. Anak ini mengalami keterlambatan motorik dan akan diterapi. Karena si mbah sakit, dia jadi nitipin cucunya ke Doni. Cucunya sembah akan menjadi tanggung jawabnya, kata Doni, dan dia nggak merasa kerepotan sama sekali. Dijelasin gitu, ya udah, Herdwi nggak memperpanjang. Meski udah dinas berjauhan dengan Tata, Doni masih menjaga jalinan hubungan dengan Tata. Doni nunjukin keseriusannya. Dia juga perhatian sama anak Tata yang pertama, sampai pernah nyuapin makan. Waktu ibu Tata sakit karena patah tulang, Doni juga ikut memberikan perawatan. Di 30 Desember 2021, Doni bahkan pernah ketemu bapak dan adik laki-laki Tata untuk menyampaikan niat dia mau melamar. Karena kepada keluarga Tata, Doni ngakunya udah duda loh. Maka keluarga nggak masalah. Kalau berkunjung ke rumah Tata, Doni nggak pernah bawa Faiza bareng sama dia. Dan kalau keluarga nanya tentang kondisi Faiza ke Doni, dia selalu menenangkan dengan melaporkan kalau Faiza baik-baik aja di bawah pengawasan dan terapinya. Keluarga Tata juga suka nitipin makanan untuk Faiza. Tapi ternyata Doni tidak seperhatian itu dan tidak sebaik itu sama Faiza. Selama sebelum membawa Faiza ke rumahnya di Rembang, Doni memainkan peran pria baik, ramah, sabar, terhormat, berintegritas. Tapi ternyata dia seorang yang mudah marah dan gak sabaran, bahkan ketika menghadapi anak dengan kondisi keterlambatan motorik seperti Faiza.
Selama tinggal, awalnya Faiza tidur sekamar dengan keluarga Doni, dengan Doni, Herdwi, dan Akila. Tapi karena Faiza pernah ngompol, akhirnya Faiza dipindahkan tidur di luar dekat ruang makan, hanya dengan beralaskan karpet. Faiza kadang tidur sendiri dan kadang tidur sama Doni. Tiap hari rumah akan kosong karena Doni, Herdwi kerja, dan anaknya Aquila juga tidak ada di rumah. Dan tugas Herdwi jadi nambah. Dia harus menyiapkan makanan untuk Faiza selama Faiza ditinggal. Selain itu, selama di rumah, Herdwi ngaku nggak pernah sekalipun melihat Doni melakukan terapi untuk memperbaiki motorik Faiza. Yang ada, Doni ngasar Faiza. Tanggal 14 Desember 2021 sore, Faiza ngumpul di ruang tamu rumah Doni. Doni kesel, dia marah berat. Faiza, bocah 4 tahun saat itu, dikerasin secara fisik. Dengar ramai-ramai di luar kamar, Herdwi, istri Doni, keluar kamar. Dia peluk suaminya dari belakang untuk mencegah Doni melakukan kekerasan pada Faiza. Tapi Doni malah marah. Udah, gak usah ikut-ikut. Herdwi akhirnya ditarik Doni ke dalam kamar. Dia ancam Herdwi, kalau dia ikut campur, maka dia akan diceraikan. Kejadian itu terulang lagi, pup dan pipis, di tanggal 15 juga tanggal 17. Di tanggal 17-nya, ketika Faiza pipis sambil jalan ke arah dapur, Doni memarahi, ditambah melakukan kekerasan, hingga menuju kemaluan anak kecil 4 tahun. Bayangkan, betapa sakit dan menjeritnya Faiza saat itu. Tapi Doni nggak merasa kasihan. Dia malah makin marah melihat Faiza menangis. Herdwi sebenarnya nggak tahan lihat ganasnya Doni sama Faiza, apalagi anaknya juga pernah nyaksiin kemana ayahnya itu. Herdwi pernah nyaranin loh, untuk kembalikan saja Faiza kepada keluarganya. Tapi Doni nolak, apalagi kan kondisi Faiza luka-luka. Menghadapi Faiza yang belum bisa toilet training, Doni bukannya ngajarin seperti kesanggupan dia yang dia katakan ke Tata. Masih di Desember 2021, Faiza pipis di cucian baju. Kali ini Doni makin brutal. Kemaluan Faiza robek dibuatnya. Pas tahu luka Faiza, Doni malah nyuruh Faiza berbaring di sebelah kamar mandi dan dia obati lukanya memang. Sebenarnya menceritakan ini bikin sakit hati. Faiza pasti ingin pulang ketemu mamanya, tapi tidak berdaya. Karena kondisi setelah robeknya kemaluan Faiza tidak membaik, dia bawa Faiza ke rumah sakit Bina Bakti Husada, Rembang, tempat Doni kerja. Doni beralasan pada pihak rumah sakit kalau Faiza jatuh dari tempat tidur. Tindakan operasi segera dilakukan dan Faiza diopnam 3 hari. Kepada teman Doni yang perawat di sana, Doni bilang kalau Faiza itu keponakan yang dititipin karena orang tuanya lagi di luar kota. Sepulang dari rumah sakit, Faiza sekalipun gak pernah dibawa kontrol lagi, padahal kondisinya masih harus dipantau dokter. Intinya di rumah Doni, Faiza tidak dirawat, dia malah disiksa. Di Februari 2022, karena Faiza pup, kelapa Faiza luka. Disebabkan Doni temuin kelapa Faiza ke dinding kamar mandi keras-keras. Faiza dihukum, dikurung 3 hari di dalam kamar mandi dengan durasi jam 6:30 pagi hingga jam 8 malam di jam shift paginya Doni. Mungkin maksudnya biar pup dan pipisnya di kamar mandi aja. Kalau Doni pulang malamnya, Faiza baru dikeluarkan dari kamar mandi dan disuruh tidur di lantai beralaskan karpet depan kulkas. Akibatnya perut Faiza kembung. Doni cuma bisa kasih obat dan memberi makan. Makanan yang minim banget yang Faiza terima. 18 Februari 2022, Faiza mengeluhkan perutnya kembung ke Doni. Si Doni ngasih obat ke Faiza dan nyuruh dia tidur di ruang belakang. Besokan paginya, 19 Januari 2022, si Doni lihat Faiza tidur lemas. Dia kasih obat, dia kasih sarapan, dan kelar itu Doni pergi kerja. Tapi saat kerja jam 1 siang, istrinya nelfon, melaporkan kalau Faiza sakit. 15 menit kemudian, Doni sampai di rumah. Waktu itu memang dia lihat perut Faiza sudah membesar banget. Lagi tiduran di lantai samping kulkas. Dia pompakan oksigen ke mulut Faiza. Tindakan yang sebenarnya super nggak ngaruh. Karena ternyata denyut kehidupan sudah tidak ada. Doni sempat diam lama dulu. Dia bingung. Berjam-jam dia mikir harus digimanakan jasad Faiza ini. Si Doni lalu membuka pakaian almarhum adik Faiza. Dia bungkus dengan kain biru. Herdwi juga bingung. Dia kemudian mau keluar minta bantuan ke tetangga, tapi Doni nahan, takut nanti ribut katanya. Doni tunggu malam tiba. Setelah yakin suasana sepi, raga almarhum adik Faiza dia simpan di jok belakang mobil Lancer punya istrinya. Pada istrinya dia bilang, dia mau antar Faiza ke keluarganya. Herdwi tadinya pengen ikut, tapi Doni melarang. Meninggalkan rumah,
Doni menuju pom bensin daerah Lingkar Kudus. Doni mikir dulu, mau dibuang kemana ya raga almarhum adik Faiza ini. Dia lalu cek map di Google. Dia cari lokasi sepi dan didapat lokasi di Jembatan Susukan, tol kilometer 425 hingga 426 antara Semarang Solo. Setibanya di sana, Doni angkat raga Faiza dan sebelum dibuang ke dasar jembatan itu, dia cium 3 kali Faiza sambil mengucap permintaan maaf. Dari tol itu, tanggal 20 Februari 2022, Doni lanjut ke Yogyakarta nemuin Tata jam 7 pagi. Bukan untuk ngabarin apa yang udah terjadi. Dia bersikap biasa seperti tidak ada yang terjadi dan pastinya mengatakan kebohongan tentang kondisi Faiza. Dan jam 2 siang dia balik lagi ke Rembang. Kepada istrinya Herdwi, Doni ngakunya udah memulangkan Faiza ke rumah orang tuanya di Yogyakarta. Selama Faiza dibawa Doni, Tata kirim sembako untuk kebutuhan Faiza. Tata juga seringkali menelpon dan video call untuk ngecek kondisi Faiza. Tapi waktu video call 3 Maret 2022, Tata gagal nih video callan sama Faiza. Doni alasannya, Doninya lagi batuk, takut nularin ke Faiza. Kalau ditelepon lagi, Doni alasannya Faizanya lagi di karantina karena kena COVID. 2 hari kemudian, 5 Maret 2022, Tata chat Doni, ngasih tahu kalau tanggal 6 Maret 2022, Tata akan ke Semarang sepulang kerja. Dia mau jemput Faiza sambil main ke rumah Doni. Dia mau naik bis Ramayana katanya dan minta dijemput di terminal. Waktu itu Doni menyetujui. Dia berpesan sama Tata, kalau nanti datang bawa sarung ya, alasannya untuk Faiza yang lagi di karantina. Singkat cerita, Tata dan Doni akhirnya ketemu di Alfamart Sukun Banyumanik jam 9 malam, tanggal 6 Maret 2022, dengan mobil Lancernya. Doni dan Tata keliling dulu kota Semarang sebelum ke rumah Doni. Tapi karena kemalaman, dan pastinya nggak mungkin kan Doni ajak Tata ke rumahnya, Doni ngajak Tata nginap dulu di sebuah hotel di Jalan Dr. Wahidin Semarang. Setelah check-in dan dapat kamar di nomor 203, Tata membersihkan badannya. Gitu juga Doni. Di dini hari jam 1:30 udah ketebakan kalau ada 2 insan dewasa ada hubungan dekat, sangat ada kemungkinan untuk melakukan kegiatan aham-aham bersama. Abis nuntasin itu, Doni ke kamar mandi. Sekembalinya dari kamar mandi, Doni nemu kertas di bawah kasur dengan bertuliskan Arab mengelilingi nama Doni. Doni pikir itu pasti punya Tata. Apa maksudnya? Kamu dukunin aku kah? Enggak lah, aku orangnya nggak pernah musyrik. Lah ini apa? Kamu harusnya bersyukur, yang suka sama aku tuh banyak. Yang PNS di Kulon Progo itu lebih mapan, lebih perhatian. Tetapi aku milih kamu yang pekerjaannya belum jelas. Dengar itu, Doni kemudian melingkarkan jari-jarinya ke leher Tata. Tapi Tata tepis. Kamu mau membunuhku? Tapi Doni ngeles sambil nyengir. Enggak, bercanda. Situasi jadi rada awkward. Mereka jadi diam-diaman. Tata lalu nanya. Tapi besok beneran ya? Janji ketemu Faiza. Iya. Jawab Doni. Jangan iya aja, besok beneran ketemu Faiza loh. Tata memastikan lagi. Iya beneran. Doni juga meyakinkan, tapi dengan nada tinggi sambil buang muka membalikan badan yang tadinya rebahan menghadap Tata jadi membelakangi. Beneran loh? Kata Tata seakan gak percaya. Dengar itu, Doni merasa ada alasan untuk marah dan langsung melakukan niat jahatnya. Tanpa babi bu, Doni duduk di atas tubuh Tata dan mencengkram bagian pernafasan Tata yang lagi posisi tidur. Tata meronta, dia pukul pinggang dan punggung Doni sekuatnya, yang dia bisa sebagai seorang wanita. Hingga akhirnya pukulan itu melemah, dan Tata diam. Dengan kerudung Tata sendiri, Doni kencangkan ikatan kerudung di perut Tata hingga wajah Tata berubah ungu. Tata sudah tidak ada di dunia. Doni pastikan dengan melihat tidak ada pergerakan di dada dan di perut Tata. Kalau udah gitu mah, Doni bingung. Dia mondar-mandir ketakutan, harus dikemanakan lagi jasad Tata ini. Kondisi yang terjadi untuk kedua kalinya. Oh iya, sumber lain mengatakan Doni sempat cemburu karena Tata sempat melambaikan tangan ke seorang laki-laki. Sarung yang Doni pernah minta dibawakan Tata akhirnya terpakai untuk membungkus Tata. Sarung yang dari awal mau disetting untuk membuat Tata seakan gandir di rumah Tata di Sleman berubah seketika karena Doni sudah dapat alasan untuk melenyapkan Tata dari dunia di hotel itu. Setelah dipakaikan lagi baju, Doni bungkus raga Tata. Setelah itu, Doni celingukan memastikan kondisi hotel di dini hari 7 Maret 2022 itu sepi. Buru-buru Doni angkut raga Tata
Dan singkat cerita, Doni berhasil mencapai mobilnya di parkiran. Dia taruh jasad almarhumah Tata di jok belakang mobil, sama seperti nasib anaknya. Setelah selesai, Doni balik lagi ke kamar, sempat mandi dulu dan duduk sambil terus memastikan kondisi aman dengan nengokin jendela ke arah luar. Dia lalu tidur. Paginya jam setengah 10, Doni bersihkan area tempat tidur hotel, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Kelar itu, tanpa ke resepsionis, karena sudah lunas di awal, Doni ninggalin hotel dengan mobil yang ada Raga Tata di dalamnya. Dia menuju pom bensin Kaligawe Semarang, kemudian pindah ke pom bensin Batu Sayung Demak, balik lagi ke pom Kaligawe, mengulur waktu. Memasuki malam hari, Doni cek Google Map lagi di handphone. Dia memutuskan ke satu titik yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Doni kembali ke Jembatan Susukan, jalan tol antara Semarang Solo kilometer 425 sampai 426, tempat dia membuang bukti kejahatan pertamanya. Doni mendorong Raga Tata dari atas jembatan hingga jatuh ke dasar jembatan yang berbatu dan penuh pepohonan. Setelah itu, Doni keluar tol melalui exit tol Ungaran menuju rumahnya di Kabupaten Rembang. 13 Maret 2022, seorang warga yang lagi cari rumput terpaksa nunda dulu cari rumputnya demi mencari sumber bau busuk di daerah kolong jembatan tol. Dan ternyata sumber itu dari bungkusan sarung yang berisi jasad yang sudah membusuk. Penemuan ini langsung dia laporin ke kepolisian. Polisi memperkirakan jasadnya udah meninggal 1 minggu yang lalu. Jasad selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk menjalani otopsi, dan polisi segera melakukan olah TKP. Kepolisian kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada bersama dengan Raga, seperti hijab, anting, cincin, dan pakaian. Berita penemuan tersebut pun polisi sebar di medsos TikTok, Instagram milik jatanras.jateng.id. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah ada akun Henry P. Karisma menghubungi admin Instagram @jatanras.jateng.id pada Selasa 15 Maret 2022. Henry sendiri mengetahui berita itu karena dikabari oleh saudaranya. Mereka saat itu sama-sama lagi nyari Tata yang sudah beberapa hari hilang, tidak bisa dihubungi, dan tidak ada di rumah. Henry lalu datang ke Subdit 3 Jatanras Polda Jateng, lalu ke ruang jenazah di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Setelah koordinasi dan keluarga lain, dengan memperlihatkan bukti barang pada Raga, Henry dan keluarga meyakini kalau Raga tersebut adalah keluarga mereka, kakak Henry, Swita Kusuma Gatra Subardia. Segera Henry buat laporan ke Polda Jawa Tengah. Ketika polisi menyusuri TKP pada 16 Maret 2022, di mana tempat penemuan jasad almarhum Tata berada, sekitar beberapa ratus meter dari lokasi almarhumah Tata ditemukan, polisi juga menemukan kerangka tulang belulang yang diyakini dari jasad anak kecil. Jasad yang sudah lama diperkirakan meninggal, sudah lebih dari 2 minggu. Karena pada saat mengungkap identitas jasad diketahui saat hidup, almarhumah punya anak yang keberadaannya juga tidak diketahui oleh keluarga, polisi kemudian melakukan tes DNA untuk memastikan apakah Raga ibu dan anak yang ditemukan itu berhubungan. Dan ternyata hasil menunjukkan kalau mereka berdua adalah ibu dan anak yang sama-sama menjadi korban penghilangan nyawa. Henry ingat kalau Tata punya pacar, namanya Doni. Dia hubungi Doni dan memberitahu kondisi Tata. Sebenarnya Henry udah punya kecurigaan sama Doni. Apalagi waktu nanya ke teman-teman kerja Tata, ternyata tanggal 6 Maret almarhumah pernah buat status WhatsApp yang memberitakan kalau dia sedang naik bis menuju Semarang, dekat dengan rumah Doni. Henry memberitakan kepada Doni kalau Tata ditemukan nggak bernyawa. Doni lalu pura-pura kaget, dan untuk menghilangkan alibinya, Doni membuat laporan orang hilang kepada Polda Jawa Tengah. Tapi baru sampai halaman Polda Jawa Tengah, Doni diringkus polisi. Dia masuk jebakan. Dan saat interogasi, Doni mengakui semua kejahatannya. Singkat cerita, setelah menjalani persidangan dan Doni terbukti secara sah dan meyakinkan kalau telah bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Doni divonis hukum seumur hidup dengan denda 1,5 miliar yang apabila Doni nggak sanggup bayar, harus diganti dengan hukuman kurungan 10 bulan. Sungguh sedih ya guys mendengar harus Faiza lalui. Dia nggak berdaya dan nggak bisa membela diri ngadepin orang yang kejam macam si Doni yang udah keset. Semoga ini jadi pengingat buat kita untuk selalu bisa menahan emosi dan berpikir ulang kalau marah, apalagi sama anak kecil.
Hingga akhir hayat, almarhumah Tata tidak mengetahui nasib naas yang menimpa anaknya, malah menemui ajal yang perih di tangan orang yang pernah sangat meyakinkan dirinya untuk bisa dipercaya. Almarhumah Tata dan almarhum adik Faiza dimakamkan di Parakan Wetan, Sendang Sari Minggir, Sleman. Jenazah Sweta dan anaknya dimakamkan dalam satu liang lahat pada Selasa 22 Maret 2022. Kisah ini diangkat bukan untuk mengulik luka keluarga yang ditinggalkan, tapi diharapkan bisa jadi pembelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan, apalagi pada orang yang asal-usulnya belum jelas kita ketahui. Hikmah dari kejadian yang pedih ini adalah jangan jadi manusia yang menyakiti satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, rahmati, dan maafkan almarhumah Sweta, diterangkan kuburnya, begitu pula dengan adik Faiza. Balik lagi ke video simak nanti, jangan lupa like, komen, dan subscribe.